SHT, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, mantap, masuk suaranya. Bisa langsung ke topiknya. Mana Yesus yang asli, dari Yesus Kristus atau Kristus Yesus? Silakan Bang, dijelasin Bang. Yesus mana yang mengajarkan? Ini nggak bisa dibahas ini judul. Enggak. Bisa Bang, bisa. Kan ada ajakan, kemudian ada ajakan. Kalau Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus artinya manusia yang diurapi Yesus. Beda. Ya, gini. Kalau judul ini nggak bisa dibahas ini. Bisa dong Bang. Kan Kristus itu kan anak Maria. Sembarang namanya. Tetapi ada Kristus lain yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, itu Kristus lain itu Bang. Nah, untuk mengetahui bahwa antara Kristus yang di padang gurun dengan Kristus anak Maria yang datang kepada Kristen ini, yang keluar dari kubur ini, kita lihat polanya. Di dalam Matius 28, setelah dia keluar dari kubur, dia katakan, dia mendekati murid Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ya kan? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menemani kalian sampai akhir zaman. Nah, ini siapa ini yang berkata seperti ini? Kepadaku telah diberi kuasa. Kalau dia anak Maria, kapan dia diberi kuasa? Kapan? Dan siapa yang memberikan kuasa? Kalau dia anak Maria, kenapa dia mengajarkan orang-orang pengikutnya untuk mengibadahi dirinya, menyembah dirinya? Sedangkan Yesus anak Maria itu mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Elohim saja, kepada satu Tuhan saja yang menciptakan alam semesta ini. Kok ajarannya berbeda gitu loh? Yesus mengajarkan A sampai Z, murid-muridnya tetap aja ibadah di sinagoge. Mereka ada praktisi Torah, Yudaisme mereka itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya mengajarkan manusia menjadi Kristen. Nggak nyambung Bang, dua Kristus yang berbeda. Repot kali Bang Juma bikin narasi Bang Juma. Enggak repot itu. kali Abang bikin narasi kayak gitu. Enggak. Abang repot. Bilang kayak gitu, iman kepercayaan orang Kristen itu enggak bakalan masalahnya itu di situ. Masalahnya itu di situ karena akal sudah mati, nggak berfungsi lagi. Apapun mau itu berat itu Bang. Berat itu berarti. Gini loh Bang Juma, mau kemanapun Bang Juma membangun sebuah narasi untuk menjelek-jelekan keilahian Yesus itu udah nggak bermanfaat. Kok menjelek-jelekan keilahian? Karena itu kan narasi yang abang-abang buat. Gini loh, saya minta Anda menjelaskan. Abang buat narasi kayak gitu. Itu abang bangun sebuah narasi kan, abang bangun sebuah narasi. Abang sendiri ketika Yesus mengajar selama 3 tahun, di mana Yesus mengajarkan sisi keilahiannya? Coba buktikan ke saya. Udah berkali-kali Bang orang menerangkan sama abang kayak gitu. Otak abang aja di mana sisi keilahian Yesus? Di mana Yesus pernah menunjukkan sisi keilahiannya pada saat dia mengajar? Di mana? Kalaupun nanti saya tunjukkan dalil, ada aja nanti abang bantah dengan narasi abang sendiri. Saya kan minta sisi keilahian. Kalau bukan sisi keilahian yang Anda tunjukkan, ku bantah pasti. Karena saya orang sehat berakal. Saya orang berakal. Itu dia Bang. Nah, sekarang Anda tunjukkan dalil. Masalahnya narasi. Tunjukkan dalil kalau Yesus itu punya sisi keilahian. Mana? Tunjukkan. Mana? Masalahnya narasi yang abang buat sesuai dengan kemauan abang sendiri. Saya minta dalil kawanku. Saya minta dalil di mana Yesus menampakkan sisi keilahian. Ditunjukkan. Mana dalilnya? Sisi keilahian dari Yesus itu mana? Bang Juma, ini loh Bang Juma. Halo Bang Juma. Ini loh Bang Juma. Abang tahu ceramah Ustadz Yahya Waloni. Jangan abang sampai apa nanti? Apa? Kena sama omongan abang. Tengok tuh. Apa? Kenapa?
Selo-selo aja, nggak usah istilahnya kalau kalau membuat Ya sudah, membangun kamu sebuah narasi tunjukkan itu yang sisi masuk di keilahiannya hati. makhluk Jangan padang gurun itu menyimpang. mana? Mana sisi keilahiannya Yesusmu itu yang kau bilang mana? Sisi keilahian anak Maria mana? Tunjukkan ke saya. Gak sanggup, ya sudah, kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, Bukannya situ cium nggak jarimu. sanggup. Udah, Tadi udah, saya udah. Saya bilang. Lu pikirin ini bukan gerejanya. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, bro. Kok di gereja boleh lah kalian menghayal. Harin, selamat Halo. siang. Selamat siang, selamat siang. Siang, Ya, siang, Bro. Kristen ya? Ya. Oh, kayaknya tahu gue dia. Kan. Ya, kenapa cewek fotonya? Ya, itu anu Kok cewek Walah, gue kira istri. kan supaya Ya silakan. lagi kalau nanti itu. Anu, Oh, Bang gitu. Juma nih kan Bang Juma sering baca Alkitab ya. Bible. Lo jangan Betul. Bibal, ya nggak apa-apa. Ya, mau nanya dulu ya. menurut Bang Juma Tuhan Yesus itu mengajarkan apa? Menurut Bang Juma? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau yang Anda sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan pengikutnya masuk ke dalam neraka. Yang pokoknya lah, yang pokoknya gitu. Ya, itu, itu. Yang sering dianu. Yang Anda pokoknya sebutkan Tuhan Yesus itu mengajarkan mengajarkan penyembahnya masuk neraka. Mengajarkan di terus kitab mana itu kayak gitu. Jangan ngarang lah. Yang ada aja, yang ada tertulis di Alkitab. 28 Matius 28 nomor 19 Matius. nomor 20. Matius, surat Matius itu. Ya, 28 nomor Ya. 19 nomor 20. Oh, coba baca. Itu, Bang. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Muridku ya. Baptislah mereka dalam nama nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Apa efeknya? Apa efeknya? Jangan dulu, dari jangan dulu, mengikuti jangan dulu, Kristus. jangan dulu. Enggak, efeknya kan Jangan saya dulu. pertanggungjawabkan ucapan saya tadi. Ucapan saya tadi saya pertanggungjawabkan. Jangan dulu, Efeknya itu adalah saya tanya dulu. sabar saudara. Saya harus Enggak, sampaikan dulu kalau supaya efeknya Anda dapat pesannya. Sabar ya. Apa efeknya? Lanjut, Gurunda. Apa akibatnya setelah Jangan dulu setelah efeknya, orang-orang kan nggak ini tahu. sabar Bang. Sabar Bang ya. Nanti saya kasih. Tabrak Gurunda, tabrak. Ya. Ya udah, Setelah orang-orang ini menjadi pengikut Yesus Kristus ini, mereka akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa akibatnya? Setelah bertemu dengan anak Maria nanti, anak Maria akan berkata, "Jauhlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian." Jadi itu ayat mana jadi lagi? Itu ayat mana lagi itu? ajaran Yesus Itu ayat Kristus mana yang lagi keluar itu? dari Yang- kubur yang adalah dibaca mengajarkan barusan- yang dibaca barusan ayat- pengikutnya untuk diusir oleh Yesus asli ke neraka. Itu, Bang. Silakan bantah saya. Saatnya Anda ngomong. Nah, Anda ini udah bertanya, saatnya kan? ngomong. Silakan dibuka mute-nya baru ngomong. Ya, aduh. Jadi tadi ada berapa ayat tadi yang dibaca? 2 Itu surat masing-masing surat siapa? Matius 28, Terus Matius 7. udah 2 itu. Iya. Pertanyaan saya, Bang Juma percaya sama ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Syukurlah. Berarti sudah murtad Bang Iya. Juma nih. Udah percaya, Enggak. udah percaya kitab suci itu kan? Enggak, saya Lu percaya nggak? Firman Tadi- rakyat itu surat kabar. Saya berarti- percaya berarti Fajar sudah Timur, murtad ini. Tribun Timur Bang itu Juma surat ini, kabar. Masa kapan saya dibaptis murtad? nih? Masa Kapan saya dibaptis murtad? nih? Saya Sudah percaya percaya. tulisan-tulisan Sudah orang, percaya tulisan Rasul wartawan. tadi, Rasul Tulisan wartawan saya percayai bahwa itu adalah tulisan wartawan. Kok saya murtad? Itu Saudara, kalau jadi Kristen itu jangan semua kebodohan itu Anda borong, bagi-bagi sama Kristen yang lain. Masih banyak Kristen-Kristen yang lain yang butuh kebodohan. Jangan Anda sendiri yang makan. sama Rasul Gitu tadi, loh. Rasul yang penulis tadi. Saya Tinggal percaya dibaptisnya itu aja. adalah tulisan wartawan. Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Dompala, Kardoba. Masa saya percaya kepada surat kabar habis itu saya murtad? Kalau saya katakan itu firman Allah, baru saya murtad. Berarti saya mengakui itu adalah kalamullah. Berarti kalam itu yang ada di tulisan Markus itu adalah firman Allah. Berarti saya mengakui bahwa Matius itu adalah Allah. Karena itu ucapan Matius.
Pakai otak lah. Jangan semua kebodohan itu diborong sama Anda, jangan. Kalau wartawan Bagi-bagi itu juga kepada baru pendeta, gelar pastor. aja. Jangan Anda borong semua. Yang bisa nulis itu yang menulis kayak Rasul tadi yang menulis. Nah itu gitu. Itu Jadi wartawan kalau saya itu. berarti tinggal dibaptis aja. Nenek Ya, Ukiper, tinggal baptis aja. emang lu pikir segampang kamu dibodohin sama setan? Enggak. Orang nggak apa-apa berakal lah. itu tidak Kan sudah- gampang sudah dibodohi percaya. dibodohi oleh sudah setan percaya. seperti Anda. Biar Udah Anda ke gereja seperti Oh, biasa, enak. colok pantat Dapat pendeta, keselamatan. isap jari Anda, mudah-mudahan dengan begitu aromanya bisa membuat Anda menjadi pulih kembali, menjadi manusia, jangan jadi binatang selamanya. Demikian. Bisa Iya. juga binatang main TikTok ya, heran saya. Itu dia. Makanya inilah ya untuk ibu-ibu muslimah, jangan memberikan susu babi kepada anak di bawah umur 2 tahun. Kayak hari nanti jadinya. Ya, berikutnya. Ayo teman-teman silakan minta perceraian. Ayo. Waduh. Apa nih? Otomatis Ponsel. sekarang ya. Pon. Ya, ponsel pon. Selamat siang. Selamat siang Juma. Oh, Ya, mantap, siang, mantap. Om. Ini Cuma yang dicari-cari. Iya. Di Kristen nggak ada tuh hisap-hisap tuh nggak ada. Di Kristen tuh nggak ada maksudnya? hisap-hisap yang tadi nggak Hisap-hisap? ada. Ayo bikin ayat lagi, yang mana lagi ayat, baca lagi ayat. Maksudnya apa? Nggak, yang tadi dulu yang isak-isak tuh apa? Nggak tahu. Yesus isap puting gitu maksudnya. Kamu kan tadi bilang hisap-hisap kan nggak ada di Kristen tuh. Loh itu Lukas Tradisi 11:27. hisap tuh nggak ada. Berbahagialah Nggak ada. tetek yang kau Cium-cium isap aja nggak itu. ada kok. Udah anu aja cari kitab aja yang kamu percaya lagi biar cepat mutat. Itu Lukas Ayo. itu Tuhanmu isap puting Yang mana tetek. baca. Oh alah, isap mah gua kira isap maksudnya. Isap. Iya, Iya, maksudnya tadi kan dia Tuhannya bilang isap isap tetek, tadi. gitu. Colok-colok Tunjukkan deh, katanya tadi. tunjukkan. Tunjukkan Nggak deh. ada di Kristen kayak gitu, nggak ada. Ayo, Ayo baca Dinda. ayat aja lagi. Di Lukas 23:29. Oh. Di sini Ayat dikatakan mana yang kamu percaya lagi? Ayo. Cari lagi ayat yang dipercaya lagi biar mutat lagi. Di dalam Oh, Lukas 11:27, salah gua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." enggak gitu Lu- bahasanya. Berbahagialah tetek yang engkau isap. Iya itu. Oh, iya. tradisi ini di luar Kristenan itu mah. Wah, pertanyaan saya Bisa jadi tradisi pertanyaan Bang saya Duma, kenapa Tuhanmu isap tetek? Bisa jadi teman tradisi Bang Duma sendiri. Ini di Lukas, bego. Saya tanya, kenapa Tuhanmu isap tetek? Kau sendirian naik ke sini isap-isap. Gue tanya, ada yang orang bahas isap, nggak ada. Saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu mesti isap tetek? Ya, ini siapa Kenapa? namanya juga anak bayi. Kalau masih bayi Tuhan- yang isap Tuhan lah. itu Tuhan atau Yang anak nggak- bayi? Yang nggak benar itu yang sudah janggutan tuh. Yang udah Itu yang Tuhan masih atau bisa anak bocil. bayi? Itu nggak bisa, Tuhan atau kayak anak gitu. bayi? Emosi dia. Marah dia. Tuhan marah atau dia. anak bayi? Yang betul Oh. yang mana? Tuhan atau anak bayi? Hah? Yang kau sembah itu anak bayi atau Tuhan sih? Makanya kamu nggak tahu kamu tuh. Tuhan, Bukan, bayi, itu kan bayi, Tuhan, dalil. Tuhan baik-baik Tuhan. Itu kan dalil. Pertanyaan saya, kamu menyembah Iya, anak dalil. bayi atau kau menyembah Tuhan? Mana ada bayi sekarang Tuhan? Lah, itu dalilmu tadi. Lukas 11:27. Kenapa? Berbahagialah tetek yang kau isap. Tetek kau. Gimana itu, ceritanya? tetek kau. Enggak, maksudku Ada kenapa tulis Tuhanmu tetek harus kau. isap tetek? Kenapa Tuhan Tetek isap kau tetek? tuh cuma tiap malam tetekin. Gimana maunya? Kenapa Tuhan isap tetek? Orang nanya serius, weh. Itu dalil. Turunnya cowok nggak ada aslinya bego. Hargai dalil, Kalau enggak hargai kau dalil. monyet yang isap Itu tetek berbicara monyet. mengenai Tuhanmu. Dalilmu Monyet. itu untuk menyelamatkan supaya berfungsi. Tuhan pencipta langit dan bumi isap puting. Naik-naik ke sini bahas isap. Apa sih orang-orang ini? Tetek kau gitu katanya Gurunda. Marah dia. Lah orang di kitabnya tertulis begitu loh. Kok marah? Kita mau diskusi baik-baik, jangan marah lah. Itu kan tertulis kayak gitu.
Aduh ya. Itu di situ. Orang kita Pikirkanlah itu. Kenapa mesti Tuhanmu yang kau sembah itu butuh tete, butuh puting? Pikirlah itu, masuk akal enggak? Ya, Bunda ini udah tahu bro udah. Paulus Sayo. Masuk akal enggak? Ada Tuhan nete. Pikirlah itu. Kalau ditanya, dengarkan, jangan ngamuk. Kita ngajarin yang betul, bukan kita ngada-ngada. Paulus Sayo. Saatnya lu 3, 2, 1 ya hilang. Ini ada siapa nih? Silo 5182. Kenapa jaringannya dek ya? Jaringannya? Enggak, itu yang tadi yang kayaknya guru mah bagus kok. Kan gitu. Silo 5182. Wah, Jangan emosi, kita bicara dalil. Bukan mau menghina, menista, itu dalil dalam kitab saudara. Justru kami pertanyakan, kami kan bertanya, kenapa Tuhanmu nete? Bukan kita menghina, enggak. Kita bertanya. ini bagus, lama ini. Silakan helm kuning. Halo, Abang Juma. Halo juga. Apa nih yang mau dibahas nih Bang? Itu Bang, ajakan menjadi pengikut Kristus. Nah kami bertanya, kita diajak kepada Kristus yang mana? Ini Yesus Kristus PS Kristus Yesus ya? Ya, Maksudnya Bang bertanya bagaimana ini? maksudnya kan kita diajak nih, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh makhluk. Terus dikatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintahnya Kristus toh. Maka kami bertanya, Kristus yang mana ini yang mau menjadikan kita ini sebagai pengikutnya? Kan harus kita tanya dulu, kan banyak Kristus Bang, bukan cuma satu Kristus. Iya kan? Kristus itu kan banyak. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saudara Kristen dari barat masuk ke Nusantara mengajak kita menjadi pengikut Kristus. Maka pertanyaannya, Kristus yang mana ini? Karena kalau Kristus anak Maria itu hanya mencari domba-domba sesat dari kaum Israel saja. Sementara kami ini bukan Bani Israel. Gitu kawan. Jadi kalau kita ikut di Kristus, Kristus yang mana yang diajarkan, yang mau diikutin? Ya kita ikut. Ya ikut ke Kristus yang mana Bang? Yesus Kristus. Yesus Kristus mana ada mengajarkan menyembah dirinya saudara? Nggak ada. Nggak ada Yesus Kristus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya. Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu. Sedangkan Kristus yang datang di tengah-tengah Kristen mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu Kristus yang berbeda. Ada nggak Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya Bang? Dia kan firman Bang. Jadi makanya Iya. firman itu sendiri yang datang. Bukan firman itu sendiri. Dia bantah Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan Bang, bukan. Melainkan dari Bapakku. Nah, berarti bukan Bapak yang turun sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Nah, itu beda itu. Beda dengan Maria yang melahirkan anak manusia yang berasal dari firman, kehendak, ide Tuhan. Kalau yang ke Paulus itu Theos sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda.
antara Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan Kristus yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda. Yesus mengajarkan Kristus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah dirinya sendiri. Paulus mengajarkan Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia yang mati di atas pohon, di atas salib. Itu dua Kristus yang berbeda. Nah, Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus. Sayangnya, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus lain selain dirinya. Dan Paulus di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 memang mengakui ada Yesus lain. Begitu, saudara. Jadi yang mau abang tanyakan ini apa ini? Siapa Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kristus mana itu? Mau tidak tahu. Saya tidak mau. Kita nggak ada apa-apa, tinggal di situ. Coba. Ini Handphone. ada mati. Ini mati juga. Mana itu? Oh, kita panggil dia. Enggak. Ya enggak dipakai lah. Weh, malah Oke, sebentar bang ya. ngobrol sama sono. Ini kita diskusi bang ya, Bang Juma ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Suma. Ada kareba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Masya Allah. Otomatis. Ayo saudara Mod mana? yang di bawah ini kan ada tamu satu. Jangan naikin jebret-jebret. Ah, Waduh, ini mantap Gurunda. Makanan Gurunda. Ikut lapar gue nih. Sahabat Edis TV. Gua ada karcismu ya kau. Nanti kau dapat karcis juga kau, karcis bagikan. Oh gitu. Giliran nanti giliranmu. Kanker usus nggak kayak John Peter? Iyalah. Waduh, bingung Dia deh. mengatakan apa? Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, saya mati dalam berceramah. Nyatanya gimana? oh ya udah, sembahlah Nyatanya itu apa? Yesusmu. Nah, Yesus yang mana yang Jawab, Tuhan kan? ini? Iya. Yesus yang Ya udah, mana? Tunggu aja. Yesus yang mana yang Tuhan? Yesus yang mana? Daripada yang bilang Islam Tuhannya batu, tiba-tiba matinya kanker serviks, mekinya bau. Ya giliranmu juga. Kalian menghujat Islam, matinya hancur semua, bre. Kanker serviks, kanker usus gitu kan. Lihat Ustadz Yahya Waloni. Lihat Ustadz Ihsan Mokogita, matinya indah-indah. Kami nggak takut matinya, kami nggak takut. Nanti yang gua minta ya sama kalian ya, Apa dia Dinda? itu kanker serviks Gurunda. Kanker serviks hancur itu, hancur Utiwati Mena. Ngehujat Islam, kanker serviks. John Peter ngehujat Islam, kanker usus. Anjir, matinya kanker, mati kanker, azab Allah itu. Mati kanker. Yesus lu cuma bisa bikin mati tersenyum. Allah kami, mati kanker kalian. Semua aja nanti ya, Pak. Nanti lu lihat aja nanti. Christian Princess, Alda Victory, Sofiatul mati kanker mereka. Tahu, Pak. Mati kanker. Dari siapa yang telah menangkal dia? Tunggu Lu lihat aja. Lihat lu aja tunggu tuh. Kami udah nunggu dari zaman VOC, masih aja 6% kalian. Masih aja 6%. Kita di sini sama-sama nunggu, bre. Posisinya kami berani jemput kematian, kalian kabur-kaburan. sudah kena. Iya, kalian juga gitu kan. Utiwati Mena dikasih kanker usus, kalian masih belum mikir. Mau nunggu berapa lama lagi yang kena kanker nih di Kristen? Hah? Mau berapa lama lagi yang kena kanker di Kristen ngehujat Islam? Mau berapa banyak lagi? Iya, lu aja tunggu, bre. Lu juga tunggu nanti. Gua bikin konten terbaik gua ya untuk orang-orang yang mati di Tritunggal. Gua bikin nanti. Nanti ya ketika nanti misalnya siapa nih, Alda Victory mati nih ya, atau enggak Edis TV mati, gua bikin kayak gini nih. Edis TV selamat mengawini Tuhannya di sorga gitu nanti gua. Nah, gua bikin kayak gitu nanti. Tunggu saja. Iya, nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Yesus lu ini bayar utang aja nggak bisa dia. Orang utang berdosa mati selamanya ya. Orang utang mati selamanya. Dibayar dia cuma 3 hari. Bisa lunas itu. Tunggu aja. Nunggu. Lu yang nunggu itu.
Bang itu Lu nanti nunggu, lu nggak nanti kanker usus nanti. Kematiannya Dinda Kores. Iya ya. Yang kena kanker siapa? Waduh, Utiwati Mena Gurunda, John Peter Gurunda, Mangapu Sagala Gurunda. Banyak banget penghujat Islam. Anjir, enak banget bre ngelihatnya anjir. Anak domba. Anak domba mati di depan mesin cuci Gurunda. tidak ada pekerjaan. Bayangin, hina sekali dia. Wow, ganti topik Gurunda, ganti topik. Takut dia, bahas kematian takut dia. Katanya gini Gurunda, apakah Gurunda tidak bisa bahas yang lain katanya? Udah, terdiam lu. Semua. Kena kanker semua. Kena kanker semua. Enak itu Gurunda, mantep banget. Siapa yang kena kanker mati? Utiwati Mena 1, John Peter 2, John Peter. Wih, kodonge. Siapa lagi? John Peter 2, Mangapu Sagala, menghujat adzan, mati dia langsung. Mati langsung. Domba suci. Dia menghujat Nabi, mati depan mesin cuci dia. Ali Markus. Ali Markus menjulur lidahnya. Mau dibawa kemana kita kalau adu mati? Kalian semuanya mati berantakan. Mati berantakan kalian penghujat Islam. Kasihan. Nah kan, dikasih paham kayak gitu, turun dia. Lucu aja ini teman-teman. Kalau kematian itu menjadi dasar pijakan kalian untuk menilai sebuah agama itu baik, tolong tunjukkan kepada saya penulis Bible yang matinya baik itu yang mana? Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Siapa yang mati baik? Siapa yang mati baik? Ada yang mati dipenggal, ada yang mati direbus, ada yang mati diseret kuda, ada yang mati tenggelam. Mana yang mati baik di kalian itu? Nggak ada. Jadi menghina dan menertawakan, menistakan orang yang mati dalam keadaan mulia tidak akan pernah bisa merusak. Tidak akan merusak keadaan dan tidak akan membuat agama Anda menjadi benar kelihatan, enggak. Justru itu cerminan agama Anda itu adalah agama yang putus asa. Tidak mampu melihat celah di Islam. Orang mati pun jadi sasaran. Padahal kalau Anda lihat sehina-hinanya menurut pandangan kalian, kematian guru kami Ustadz Yahya Waloni yang dimasukkan ke dalam surga dengan nikmat keselamatan oleh Allah, jauh lebih hina sembahan kalian yang mati. Pertama diludahin. Yahya Waloni pernah diludahin? Enggak. Kemudian ditampar. Yahya Waloni pernah ditampar? Enggak. Kemudian Tuhan kalian itu ditonjok. Yahya Waloni pernah ditonjok? Enggak. Kemudian pakaiannya direbutkan, ditelanjangin. Yahya Waloni pernah dilakukan seperti itu? Enggak. Kemudian digantung di pohon. Yahya Waloni pernah? Enggak. Kemudian ditombak lambungnya. Yahya Waloni pernah gitu? Enggak. Habis itu dikutuk di atas tiang. Yahya Waloni begitu? Enggak. Mati mulia beliau. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi Tuhan kalian itu matinya mengenaskan dan sangat dihinakan. Jadi jangan menilai sebuah kematian itu menjadi cerminan kebenaran sebuah agama. Satu-satunya. Tapi dia hidup, Bang. Tuhan Yesus itu hidup kembali, Bang. Iya. Ustadz Yahya Waloni juga hidup kembali. Mana buktinya? Siapa bilang dia mati? Beliau itu Mana hidup buktinya, kembali. Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Mana buktinya dia hidup di alam roh? Masa kita mau lihat orang yang mati? Emang ada orang pernah melihat orang mati? Yang mana yang pernah melihat orang mati? Yesus. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur, itu bukan Yesus. Itu apa? Itu adalah orang yang mati dikutuk oleh Elohim. Paham? Orang mati dikutuk itu yang keluar dari kubur, yang kalian sembah itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, yang dijadikan simbol oleh Yesus di dalam khotbahnya di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang-orang Farisi ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia mati pada hari ketiga, mati dan pada hari ketiga bangkit. Itu tanda. Makanya Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian.
Makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi yang keluar dari kubur itu, abang suka ngarang. itu dalil. Kok ngarang? Itu dalil. Mana dalilnya? Ya, yang tadi itu apa? Matius 12 nomor 38 nomor sampai nomor 40. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalian mengimani kan? Berarti kalian pengikut angkatan jahat. Bukan begitu konsepnya Bang Juma. Nah itu dalilnya kayak gitu kok, bukan pula. Buktinya di dalam Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Murid-murid yang dikasihi Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Tidak percaya. Karena mereka tidak mendapatkan tanda angkatan jahat, yaitu bangkit hari ketiga. Makanya muridnya mengira melihat hantu. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Baca Matius 28 pula, mereka ragu dan tidak percaya. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Tapi murid-muridnya tidak percaya. Muridnya ragu. Baca dalilnya. Matius 28 nomor 17 nomor 18. Baca. Murid-murid ragu kalau itu adalah Yesus. Baca Bang. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ dikatakan begini, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus. Mereka mengatakan dia Yesus sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan masih hidup. Bertentangan. Mana yang betul? Jadi gini Bang, kita pun pengen belajar agama Islam juga. Jadi gini Bang, kalau agama kita yang kita anut sekarang ini, kita kan agama turunan, betul nggak sih? Nah, begitu dong. Jadi Kristen itu dianut oleh penganutnya bukan berdasarkan proses berpikir, tetapi karena doktrin dan dogma dari nenek moyang. Ya sama, sebenarnya sama. Enggak dong. Kita harus mempelajari sama-sama ini. Enggak sama. Anak-anak Islam, anak-anak kecil Islam itu sejak mereka belajar berjalan, mereka sudah diajarkan Al-Quran. Diajarkan untuk menghidupkan akal. Mereka sudah diajarkan menghafal dalil-dalil Al-Quran. Kul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu, ahad. Lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sudah, mereka dirangsang untuk berfikir tentang Tuhan. Kalau di kalian, mama itu patung siapa, Ma? Itu Tuhan, Nak. Diajarkan untuk mematikan akal. Berbeda. Siapa yang bilang begitu Bang? Nah sekarang kalau anak anda menunjuk patung Yesus di atas di tiang, apa anda katakan? Itu patung siapa Pak? Jawaban anda apa? Ya kan karena dia belum mengerti. Enggak, anda menjawab apa kepada anak tersebut? Itu adalah patung Tuhan Yesus. Nah, tengoklah. Sedangkan akal manusia tidak bisa menerima itu. Tuhan kok begini modelnya, kok digantung. Apakah akal bisa terima? Nggak bisa. Jadi dari sejak kecil orang Kristen diajarkan mematikan akal. Tapi kalau di Islam, kul, katakanlah, huwallahu ahad. Dialah pencipta langit dan bumi yang tunggal absolut. Allahus samad, tempat seluruh makhluk menggantungkan nasibnya, menggantungkan keadaannya. Logika, masuk logika. Tapi kalau Yesus, dialah Tuhan kita yang digantung. Malah dia yang digantung. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh, pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak bersilsilah. Berarti Tuhan itu tidak banyak. Memang dia tunggal. Tapi kalau anda, inilah jadi Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Adam, anak Abraham loh. Kok jadi anak orang Tuhan? Jadi diajarkan dari bayi di Kristen itu untuk mematikan akal. Silakan. Ya, saya mau ada pertanyaan satu pertanyaan aja Bang, karena saya pun pengen belajar agama Islam. Cuman yang nggak masuk dalam pikiran saya, begini, bertentangan dengan saya. Silakan. Contohnya kalau Allah itu Maha Penyayang, Maha Pendengar, enggak sih? Betul kan? Iya. Iya. Nah, cuman yang jadi permasalahan bagi saya, begitu mendengar azan maghrib, subuh, kenapa harus
pakai toa bang? Nah itu pertanyaan keras bagi saya. Kenapa harus Oke, pakai toa? sekarang sebelum saya lanjutkan menjawab, saya ingin mengajak Anda berpikir. Oke. Karena Anda membahas Islam. Ya. Panggilan azan itu panggilan untuk Tuhan atau panggilan untuk manusia? Oh, untuk gini bang, saya kan bertanya nih. Nah, Allah itu kan maha pendengar. Iya. Tahu. Nah sekarang makanya saya bertanya, azan itu panggilan untuk Oke, Tuhan? jangan dipotong dulu bang, jangan dipotong dulu sebentar. Nah, kalau umat Islam kan sudah tahu nih jam-jam untuk sholat subuh, sholat isya, sholat azan maghrib, kan udah tahu nih. Kenapa harus dipanggil lagi? Kalau Saudara, Anda ngerti lampu merah, lampu hijau, lampu kuning? ngerti? Semua penduduk Indonesia udah tahu itu? Ya, Udah tahu? Udah tahu ya? Udah. ya. Kenapa lampu itu harus terus ada di sana? Karena meskipun manusia sudah tahu, ada yang disebut hilap, ada yang disebut lalai. Ingat, di dalam Islam, kaidahnya manusia itu ada 3 bagian. Dia adalah manusia cerdas, diberi kecerdasan, diberi kehendak free will, dan diuji. Pada saat ada panggilan azan, kecerdasannya menghantarkan 2 keadaan. Bisa jadi dia sedang membuat pekerjaan yang mengolah kecerdasannya, misalnya bekerja di komputer tentang pekerjaannya di kantor. Bunyi azan. Yang kedua, punya 2 kehendak. Bisa ke masjid, bisa tidak. Yang ketiga, dia diuji. Misalnya dia lagi sakit, misalnya dia lagi stres, banyak kebutuhan, banyak ekonomi dan seterusnya. Dia diuji. Panggilan azannya, di mana dia meletakkan dirinya? Apakah dia mau menyeru? Apakah seruan itu yang didengarnya dan diikutinya? Atau dia bermain dengan keadaannya? Aduh, saya tidak bisa sholat, saya lagi stres, saya lagi kacau, banyak masalah kayak ini. Itu bukan berarti panggilan itu karena sudah diatur azan. Buktinya, azan tetap saja banyak yang tidak sholat. Sedangkan ada azan, masih ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena panggilan duniawi itu kenceng kali. Panggilan duniawi itu kenceng. Ketika ada panggilan akhirat, panggilan duniawi itu kencang. Berat langkah manusia itu untuk melangkah ke panggilan akhirat. Mereka lebih cinta dominan kepada panggilan duniawi, cari harta, menumpuk harta, berpikir tentang duniawi, tentang kehidupannya besok. Sementara panggilan akhiratnya sudah datang. Maka orang yang menang itu adalah yang menanggalkan dunia menuju kepada panggilan akhirat. Hayya 'alas salat. Mari menuju kepada kemenangan. Orang yang tidak mendengarkan menuju kemenangan itu tinggal aja di dunia, sibuk kemudian menumpuk harta, padahal ajal semakin mendekat. Begitu selesai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, panggilan akhirat datang, tapi dia tidak memiliki bekal. Ditinggalkanlah semua hartanya yang menumpuk, yang dia lalaikan, kemudian panggilan akhiratnya demi itu. Itu hikmah di Islam. Hikmahnya itu panggilan azan itu supaya orang selalu mengingat kepada kematian, supaya orang selalu mengingat kepada hidup setelah kehidupan di dunia ini. Barakallahu fiik, sahabat. Begitu saudara. Jadi panggilan azan itu bukan panggilan kepada Allah. Al-Quran mengatakan Annallahas sami, sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Jadi kita panggil azan itu bukan manggil Allah, memanggil manusia-manusia yang sudah berpencar ke seluruh dunia melata untuk mencari nafkah. Orang yang beriman tersentuh, oh ada panggilan, berangkat tinggalkan kegiatan menuju kepada Allah. Habis itu mereka kemudian bertebaran lagi untuk mencari nafkah. Itu orang beriman. Jadi pola hidupnya senantiasa tertuntun. Mereka beragama dalam proses berpikir. Mereka beragama, beribadah melalui proses berpikir, bukan hanya imani saja. Sampai di sini tidak paham? Oke, paham bang, paham. Terima kasih atas Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya sebentar lagi saya ada panggilan azan, saya harus tutup. Gitu saudara. Karena saya lebih utamakan kehidupan akhirat saya daripada kehidupan duniawi saya. Duniawi ini sebentar. Saya 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu bertemu dengan Ustadz Yahya Waloni, ngobrol bersama, bercanda bersama. Hari ini beliau sudah tak ada. Ternyata memang kita hanya tunggu giliran saja. Jadi yang harus kita utamakan kehidupan kita di akhirat, bukan di sini. Makanya umat Islam itu berlomba-lomba mencari amal saleh. Yesus juga mengatakan, perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Mobil, rumah, bukan. Amal baik. Coba baca Matius 19. Ajaran Yesus tuh yang paling bagus tuh, yang paling saya suka itu. Ketika ditanya oleh seorang pemuda kaya, wahai guru,
apa yang saya harus kerjakan supaya saya bisa masuk surga hidup kekal di dalam. Apa kata Yesus? Lakukan apa yang diperintahkan di dalam hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Lakukan ini, lakukan ini. Apa kata pemuda itu? Semua telah aku lakukan, wahai guru. Kata Yesus apa? Kalau kamu sudah melakukan semua itu, tinggal satu berarti. Apa itu, guru? Jual seluruh hartamu, lalu berikan kepada si miskin. Wah, ini ajaran yang paling sangat Islami. Artinya, jual skincare, ada hasilnya bagikan kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang baru mu'alaf, kepada yang membutuhkan, kepada yang mau, dan seterusnya. Itu ajaran Yesus itu. Itu ajaran Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan ketika ditanya, guru apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur bernama Kristus. Percaya kepada Paulus. Tinggalkan hukum Taurat. Ibadah minggu. Percaya kepada saya yang mati di atas salib. Nggak ada itu. Dia mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Sembahlah Tuhannya Yahudi, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Apalagi, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Yesus ditanya di Matius 19 ini, Yesus menerangkan dengan sangat jelas, jangan menjadi Kristen. Itu intinya. Karena dengan menjadi Kristen, kalian akan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Itu kata Paulus tuh. Bahkan dalam Galatia 5 nomor 4, dia katakan apa? Kamu lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21. Apabila engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Galatia 3 nomor 26. Pertanyaan lagi bang, boleh bang? Ya, silakan, silakan. Ini apa nih? Supaya kita paham juga tentang agama Islam bagaimana. Saya mau bertanya ini, upah surga itu apa sih bagi agama Islam? Upah Karena surga? kan, ya. Maksudnya upah surga gimana maksudnya? Ya. Maksudnya apa itu? Di surga itu bagaimana sih? Apa sih yang kalian dapat di agama Islam nih? Apakah seperti yang dikatakan ustazah, ada 72 bidadari, terus memecahkan perahu, itu bagaimana tanggapan Abang? Tolong diluruskan. Jadi gini saudara, ketika berbicara mengenai surga, kita kembali kepada pondasi awal dulu. Islam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah yang gemar main perempuan, yang pada masa itu perempuan itu tidak ada harga. Dia seperti hewan diberlakukan. Siapapun bisa menggauli, siapapun bisa merasakan, siapapun bisa menikmati. Itu bangsa jahiliyah. Kemudian bangsa itu mereka tidak ada batasan-batasan minuman khamar, minuman keras, dan seterusnya. Maka Islam datang menghentikan itu semua dengan mengatakan janji yang tadi. Hentikan itu semua. Kau beriman kepadaku, beriman kepada nabiku, kau masuk surga, kelak aku akan memberikan kepadamu bidadari-bidadari. Hentikan itu. Jangan kau bersinah. Jangan kau melakukan kemaksiatan. Ikuti syariat Islam. Kalau kamu membutuhkan wanita, silakan menikah. 1, 2, 3 atau 4. Tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Jadi itu janji. Janji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak memuaskan syahwatnya kepada seluruh wanita yang ada pada masa itu. Sehingga dibatasi, cukup 4. Kalau bisa adil. Kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Fawahidah. Kemudian mereka dibatasi untuk minuman khamar, sampai dijanjikan nanti di surga itu ada sungai yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan. Itu. Jadi ketika orang-orang di dunia ini menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan, maka dia dijanjikan oleh pencipta masuk ke dalam surga. Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Berarti intinya 72 bidadari itu janji dong ya? Ya, janji. Sebagaimana Yesus menjanjikan dalam Matius 19 nomor 29 kepada pengikutnya Bani Israel, apabila mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan kehidupan duniawi menjadi pengikut Yesus, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat daripada istrinya. Itu bang. Nah, jadi gini, kenikmatan-kenikmatan yang membuat kita jatuh di dalam dunia ini, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi dan seterusnya, tinggalkan. Allah akan melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang kamu kejar di dunia ini di surga nanti. Surga itu tempat pembalasan, neraka tempat kepedihan. Karena neraka adalah tempat siksaan, maka harus sebaliknya, surga adalah tempat kenikmatan.
sengsara, nikmat, bahagia kemudian, dan juga di neraka ini harus sebaliknya. Nggak bisa tidak. Neraka tempat siksaan, surga tempat manusia itu dimanjakan oleh Tuhannya. Makanya itu gimana? Kesibukan para lelaki di surga Tuhan, saya tanya ini, apa betul itu kesibukan para lelaki di surga memecahkan perawan-perawan itu? Apakah itu betul, Bang? Oke, baik, saya jawab. Karena saya banyak kali lihat video-video seperti itu kan. Saya mau pengen abang Saya jawab. betul apa bagaimana? Oke, siap. Saya jawab dulu, saudara. Oke. Surga itu tempatnya orang-orang yang suci. Tidak masuk ke dalam surga orang yang ada pencabulan di dalam dirinya. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang pencabulan. Misalnya, aku mau masuk Islam deh, karena di Islam itu nanti di surga memecahkan perawan. Dari niatnya saja sudah tertolak. Dari niatnya saja sudah tertolak. Sama seperti orang yang suci. Orang yang beriman kepada Allah, walaupun dia sendiri, dia tidak akan mau melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia malu kepada Tuhannya. Ini di surga. Kalau dikatakan kesibukan, itu ucapan siapa? Itu tafsirannya orang-orang yang kemudian menganggap bahwa nanti di surga itu manusia sibuknya memecahkan perawan. Kenapa? Karena mereka disiapkan bidadari. Tapi orang yang benar dalam kehidupannya, sama seperti ketika Anda diberikan kemudian makanan 1 kontainer ayam. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer ayam? Anda disiapkan kemudian ayam panggang 1 kontainer. Apakah Anda ingin makan 1 kontainer? Tidak. Tentu sebagai orang yang beradab, makan secukupnya saja. Makan seadanya saja yang Anda butuhkan. Di surga tempat segala kenikmatan. Betul. Di sana banyak bidadari. Betul. Tapi apakah orang-orang suci akan berlaku seperti binatang? Enggak. Surga itu tempat orang-orang suci. Orang yang kemudian memuliakan dirinya dan memuliakan Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka hidup seperti yang ada di bokep? Ya nggak mungkin. Karena mereka adalah orang-orang suci, orang-orang bersih hatinya. Begitu masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya yang dibimbingnya ketika hidup di dunia, maka istrinya itu adalah permaisurinya. Sedangkan bidadari itu hanya pelayan-pelayan saja. Cobalah saudara, Anda di rumah punya istri yang cantik, lalu kemudian pelayan-pelayan Anda juga itu banyak. Bahagia enggak Anda? Bahagia. Yang membersihkan rumah Anda, yang nyapu rumah Anda, yang nyetrika rumah Anda, semua adalah gadis-gadis yang cantik. Sementara Anda adalah orang dekat kepada Tuhan. Anda cuma tersenyum melihatnya. Masya Allah, Anda terkagum kepada Tuhan Anda. Tanpa ada niatan, ini bini saya kalau tidur saya mau memperkaos yang satu ini. Enggak, itu bukan surga itu. Itu pemikiran cabul. Di surga tak ada yang kayak begitu. Yang masuk ke sana itu surga itu orang-orang suci hatinya, benar-benar suci hati. Kalau ini sudah suci hati, meskipun ada wanita tidak pakai busana, karena suci takut kepada Allah, dia tidak bermaksiat. Jadi pikiran kita sekarang ini adalah, oh di surganya Islam itu begini. Itu karena pemikiran cabul kita. Surga itu tempat suci. Jangankan orang non-muslim, orang Islam saja nih, kalau ada pemikiran seperti itu nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga, karena surga itu tempat orang suci. Orang yang suci yang bisa masuk ke surga, karena surga itu suci. Kalau masih ada dosa, ke neraka dulu. Masih ada rasa cemburu, neraka dulu. Ada iri hati, neraka dulu. Ada hasad, ada nafsu yang nakal atau nafsu liar, neraka dulu. Begitu sudah bersih semuanya, sudah digodok di sana, baru dimasukkan ke dalam surga. Karena surga tetap dimasukkan ke dalam surga, Bang ya. Iya, selama dia di dalam hidupnya tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia menyembah selain daripada Allah, mati di dalam menyembah selain daripada Allah, maka dia di dalam neraka kekal. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Karena Yesus ketika hidup mengajarkan menyembah kepada Bapa. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jadi kalau cuma satu, jangan diganti lagi, jangan disandingkan lagi yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Berarti hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan mengenal Yesus setara dengan Tuhan. Yang setara dengan Tuhan dan ingin menyatarai Tuhan itu yang keluar dari kubur. Itu pribadi yang berbeda, oknum yang berbeda. Gitu saudara.